Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas soal yang berkenaan dengan soal SKB PGSD kompetensi profesional IPA, materinya simbiosis. Nah, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapat manfaat dari video-video saya dan video-video selanjutnya. Nah, penting untuk membahas simbiosis ini karena materi ini juga keluar pada saat ujian seleksi kompetensi bidang SKB tahun lalu untuk jabatan guru kelas ahli pertama. Oleh sebab itu, saya ingin membahas soal-soal simbiosis supaya teman-teman yang mau tes bisa memahami yang berkenaan dengan simbiosis. Oke, jadi kita akan bahas dulu sedikit karena materi ini sebenarnya sudah kita pelajari di SD, SMP, SMA, dan sebetulnya kita sudah memahami apa itu simbiosis. Tapi untuk mengingat kembali maka akan saya bahas sedikit di awal video ini. Oke, jadi simbiosis itu adalah semua jenis interaksi makhluk hidup antara dua organisme biologis yang berbeda dalam suatu lingkungan ekosistem tertentu. Jadi itu pengertian dari simbiosis. Nah, simbiosis ini kita secara umum mengetahui ada 3 biasanya, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Tapi ada 3 lagi sebetulnya yang perlu kita pelajari. Oleh sebab itu, di sini saya akan bahas ke 6 sub dari simbiosis. Oke, yang pertama yaitu adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi dari interaksi mutualisme ini sebetulnya dua makhluk hidup ini diuntungkan. Seperti itu. Oke, nanti secara ringkas akan kita bahas untung atau ruginya saja. Nah, yang kedua adalah komensalisme, di mana kalau komensalisme ini yang satu untung dan yang satunya tidak untung dan tidak rugi dari dua makhluk hidup itu. Oke, yang ketiga parasitisme. Nah, parasitisme ini yang satu untung dan yang satu itu dirugikan, seperti itu. Nah, ini adalah 3 jenis simbiosis yang umum kita ketahui. Nah, lanjut, yang keempat itu adalah netralisme. Nah, kalau netralisme ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup tidak saling menguntungkan atau merugikan. Nah, dari namanya aja kita udah tahu yaitu netral ya. Jadi tidak menguntungkan dan tidak dirugikan. Oke, jadi mudah untuk memahami yang bagian netralisme ini. Lanjut lagi, yang kelima itu adalah amensalisme. Nah, amensalisme ini sebetulnya kebalikan dari komensalisme, di mana kalau komensalisme itu yang satu diuntungkan, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Nah, kalau amensalisme yang satu rugi, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Nah, itu kan perbedaan dari komensalisme ya. Oke, jadi itu. Kemudian lanjut, yang terakhir itu adalah kompetisi. Nah, kalau kompetisi udah jelas ya, itu saling berkompetisi untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, itu adalah keenam simbiosis. Nah, kalau kita sudah paham ini, nanti persoalannya adalah kita harus memahami contoh-contoh masing-masing keenam simbiosis ini. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Sebetulnya kalau kita hanya mengingat mutualisme apa, komensalisme, parasitisme, dan sampai terakhir kompetisi, maka saya pikir akan mudah untuk mempelajarinya. Tetapi akan menjadi sulit ketika yang ditanya itu misalnya contohnya. Nah, itu akan menjadi membingungkan kalau kita tidak pelajari sejak dini sebelum tes. Oleh sebab itu saya akan mengembangkan soal-soal yang berkaitan dengan 6 simbiosis ini. Oke, masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, hubungan antara makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Bakteri E. coli di usus manusia, B. Ikan hiu dan ikan badut, C. Kerbau dan merpati, D. Kutu dan kucing. Kalau kita melihat soalnya, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme. Kalau mutualisme berarti
kedua makhluk hidup ini diuntungkan. Nah, masalahnya yang mana yang memungkinkan untuk keduanya menguntungkan? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah, kita lihat, A. Bakteri E. coli di usus manusia. Nah, kita lihat pembahasannya. Apa yang diuntungkan dari keduanya itu, antara manusia dan bakteri E. coli. Kita lihat pembahasannya. Jadi, hubungan antara bakteri E. coli dan manusia saling menguntungkan, di mana bakteri E. coli menjadi usus manusia tempat hidup, sedangkan manusia dibantu dengan proses pembusukan dalam usus serta mendapatkan asupan vitamin K. Jadi jelas bakterinya diuntungkan karena di dalam usus manusia dia bisa hidup, kemudian manusia diuntungkan karena dia membantu proses pembusukan dalam usus dan mendapat asupan vitamin K. Oke, jadi jelas keduanya diuntungkan dalam hal ini. Nah, ini yang akan menjadi sulit nanti ketika tes, bahwa kita harus memahami betul apa hewan dan hewan atau tumbuhan dan tumbuhan, dan misalnya seperti contohnya ini bakteri E. coli di usus manusia, mana yang menguntungkan atau mana yang untung, mana yang rugi. Nah, itu harus kita pelajari. Nah, di pembahasan soal selanjutnya akan berkenaan untuk hal-hal semacam ini, yaitu contohnya ataupun hubungannya seperti apa. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Ya, nomor 2. Tanaman Rafflesia hidupnya menumpang pada tumbuhan lain di hutan tropis. Tumbuhan yang ditumpangi lama-kelamaan akan mati. Hal ini terjadi karena A. Tanaman Rafflesia mengganggu dalam penerimaan sinar matahari. B. Tumbuhan inang kekurangan sari makanan karena dihisap Rafflesia. C. Tanaman Rafflesia membantu proses penyerbukan tumbuhan inang. D. Tumbuhan inang kalah besar dengan tanaman Rafflesia. Oke. Lalu kita melihat soalnya, yaitu sepertinya adalah simbiosis parasitisme, tapi dia tidak menanyakan itu, dia menanyakan hubungannya. Maksudnya seperti apa hubungan tanaman Rafflesia dan inangnya. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Tumbuhan inang kekurangan sari makanan karena dihisap Rafflesia. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi hubungan antara Rafflesia dengan tumbuhan inangnya yaitu simbiosis parasitisme, yang satu untung dan yang satu dirugikan. Artinya Rafflesia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inang sehingga lama-kelamaan akan mati. Oke, jadi itu soal nomor 2. Lanjut nomor 3. Benalu menempel pada batang pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut terjadi karena A. Pohon mangga membantu perkembangbiakan benalu. B. Benalu membutuhkan tempat untuk memperoleh cahaya. C. Mangga memperoleh makanan dari benalu. D. Benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah D. Benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Itu artinya bahwa dalam soal nomor 3 ini simbiosisnya adalah parasitisme. Itu yang satu untung dan yang satu dirugikan. Benalu untung, sementara pohon mangga dirugikan karena benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Kita lihat pembahasannya. Ya, benalu yang menempel pada pohon mangga akan menyerap zat makanan dari pohon mangga. Hal ini dapat merugikan pohon mangga sehingga dapat mengganggu pertumbuhan pohon mangga. Oke, jadi jelas simbiosisnya parasitisme. Lanjut soal nomor 4. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah A. Rafflesia menempel pada inangnya. B. Benalu hidup menempel pada pohon mangga. C. Tali putri menempel pada tumbuhan teh-tehan. D. Tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Oke, nah kita tahu bahwa komensalisme itu adalah yang satunya untung, yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, masalahnya pada tumbuhan apa dalam soal ini? Nah, ini akan menjadi sulit ketika kita tidak mengetahui contoh tumbuhan yang membentuk hubungan simbiosis komensalisme. Nah, sekarang kita pelajari yang soal nomor 4, jadinya jawabannya adalah D. Tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Nah, kenapa bisa D? Kita lihat pembahasannya. Pembahasan
yaitu tumbuhan sirih merambat pada pohon untuk memperoleh cahaya matahari. Sedangkan untuk memperoleh nutrisi tetap mengandalkan akar yang tertanam dalam tanah. Berbeda dengan Rafflesia, benalu, tali putri yang menyerap unsur hara dari tumbuhan inangnya. Oke, jadi tumbuhan sirih ini dia memiliki akar sendiri, terus kemudian membuat makanannya sendiri. Dia hanya merambat di pohon kelor ini supaya mendapat sinar matahari, seperti tujuannya. Jadi, pohon kelor dalam hal ini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi, dia tumbuhan sirih ini tidak menyerap sari makanan dari pohon kelor, seperti itu. Oke, jadi simbiosisnya adalah komensalisme. Oke, kita lanjut nomor 5. Hubungan yang terjadi antara tanaman anggrek dan inangnya adalah simbiosis komensalisme karena A. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup. B. Anggrek dirugikan karena makanan diserap oleh inangnya. C. Inang dirugikan karena makanan diserap oleh anggrek. D. Anggrek tidak diuntungkan. Jadi jawabannya adalah A. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup. Kita lihat pembahasannya. Nah, tumbuhan anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup, sedangkan tumbuhan inangnya tidak dirugikan karena anggrek tidak menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inang. Oke, jadi kasusnya hampir sama dengan si tumbuhan sirih tadi. Oke, jadi jelas ya, dalam hal ini komensalisme, kita tahu komensalisme adalah salah satu untung, salah satu tidak untung dan tidak rugi. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut, nomor 6. Ikan remora yang berada di bawah perut hiu selain mendapatkan sisa-sisa makanan juga bertujuan untuk A. Mendapat tempat hidup, B. Mencari makanan untuk hiu, C. Berlindung dari serangan pemangsa, D. Menjaga keseimbangan ekosistem air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Berlindung dari serangan pemangsa. Nah, sebetulnya dalam kasus ini dia bisa saja menanyakan apa hubungan antara ikan remora dan hiu. Jadi jawabannya sebetulnya kalau yang ditanya simbiosis maka komensalisme dalam hal ini hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, ikan remoranya untung. Pertama, dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu. Kemudian dia juga bisa berlindung dari serangan pemangsa. Nah, itu dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu C, berlindung dari serangan pemangsa. Nah, kita lihat pembahasannya. Hubungan antara ikan remora dengan hiu adalah simbiosis komensalisme karena ikan remora diuntungkan dengan mendapat perlindungan dari mangsa serta mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu, sedangkan hiu tidak mendapat keuntungan apapun. Oke. Jadi jelas ya, nomor 6 itu C. Nomor 7. Tumbuhan sirih yang melekat pada pohon jambu membentuk simbiosis komensalisme. Hal ini terjadi karena A. Tumbuhan sirih dapat tumbuh menjalar pada pohon jambu, sedangkan pohon jambu tidak terpengaruh oleh tumbuhan sirih. B. Tumbuhan sirih mendapat tempat hidup, sedangkan pohon jambu mendapatkan zat hara dari tumbuhan sirih. C. Pohon jambu memperoleh cadangan air dari tumbuhan sirih, sedangkan tumbuhan sirih tidak diuntungkan atau dirugikan. D. Pohon jambu mendapat zat hara dari tumbuhan paku, sedangkan tumbuhan sirih mendapat tempat hidup. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tumbuhan sirih dapat tumbuh menjalar pada pohon jambu, sedangkan pohon jambu tidak terpengaruh oleh tumbuhan sirih. Nah, kalau kita tidak tahu hubungan antara keduanya itu, kita menemukan kata kuncinya itu simbiosis komensalisme di soal. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai pernyataan yang bisa untuk menjawab soal-soal semacam ini. Karena komensalisme kita tahu satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi, maka jawabannya dapat dengan mudah kita temukan seperti itu. Nah, pembahasannya ya jelas ya. Jadi si tumbuhan sirih ini menjalar di pohon jambu, namun pohon jambunya tidak terpengaruh oleh tumbuhan sirih. Itu jelas pohon jambunya tidak untung dan tidak rugi, sementara tumbuhan sirihnya untung. Nah, kita harus paham dengan komensalismenya saja, baru kita bisa menentukan jawabannya. Oke, soal selanjutnya nomor 8.
Contoh hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Anggrek menempel di pohon durian, B. Tali putri dengan tumbuhan inangnya, C. Kupu-kupu dengan bunga pohon mangga, D. Paku tanduk rusa menempel di pohon sawo. Jadi mutualisme adalah keduanya untung. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah C. Kupu-kupu dengan bunga pohon mangga. Pembahasannya, kupu-kupu memperoleh serbuk sari dari bunga mangga, sedangkan bagi pohon mangga, kupu-kupu membantu penyerbukan untuk menghasilkan buah. Jadi jelas keduanya sama-sama untung. Nomor 9. Hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapat untung sedangkan pihak yang lain dirugikan terjadi pada A. Sirih dengan tumbuhan yang ditumpanginya, B. Tali putri dengan tumbuhan teh-tehan, C. Ikan badut dengan anemon laut, D. Badak dengan burung jalak. Jadi kita tahu bahwa kalau yang satu pihak untung, satu pihak dirugikan, maka simbiosis parasitisme. Yang mana kira-kira contohan tumbuhannya atau makhluk hidupnya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Tali putri dengan tumbuhan teh-tehan. Nah, jadi tali putri dengan tumbuhan teh-tehan ini, tali putrinya menyerap sari-sari makanan. Coba kita lihat pembahasannya. Hubungan antara tali putri dengan tumbuhan teh-tehan adalah simbiosis parasitisme karena tali putri diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan teh-tehan, sedangkan tumbuhan teh-tehan dirugikan karena sari-sari makanannya diserap tali putri, dan jika dibiarkan tumbuhan teh-tehan akan mati. Jadi jelas bahwa ini adalah simbiosis parasitisme. Oke, lanjut nomor 10. Hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapat untung dan pihak yang lainnya juga diuntungkan terjadi pada A. Tanaman benalu dengan inangnya, B. Flagellata dan rayap, C. Tali putri dan inangnya, D. Cacing pita yang hidup di dalam usus manusia. Oke, kalau kita lihat soalnya, kata kuncinya adalah yang satu pihak untung dan pihak lain juga untung. Itu artinya ini adalah simbiosis mutualisme kan. Jadi yang mana contohnya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Flagellata dan rayap. Kita lihat pembahasannya. Nah, flagellata hidup di dalam usus rayap dan ikut membantu proses pencernaan rayap. Sedangkan kalau untungnya buat flagellata adalah mendapat makanan dari rayap. Oke. Jadi keduanya diuntungkan. Dalam hal ini rayap untung, flagellatanya juga untung. Oke. Soal nomor 11. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan maupun merugikan disebut A. Parasitisme, B. Komensalisme, C. Netralisme, D. Amensalisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya netralisme ya, karena ini udah kita bahas di awal tadi bahwa kalau netral dia tidak saling menguntungkan ataupun merugikan, jelas ya. Oke, nomor 12. Hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis netralisme adalah A. Bunga dan kupu-kupu, B. Burung jalak dan kerbau, C. Benalu dan inangnya, D. Kupu-kupu dan kerbau. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kupu-kupu dan kerbau. Jadi ya jelas ya dua-duanya tidak saling menguntungkan atau merugikan meskipun hidup dalam satu ekosistem yang sama kan. Misal pembahasannya, kupu-kupu dan kerbau merupakan hewan yang sama-sama hidup di alam bebas. Meskipun demikian, hubungan keduanya tidak saling memberikan pengaruh satu sama lain. Mereka tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian sama sekali. Jadi jelas. 13. Hubungan antara lebah dan capung membentuk simbiosis A. Netralisme, B. Mutualisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Lebah dan capung, kita lihat apakah jawabannya? A. Netralisme. Kenapa netral? Karena kita lihat lebah dan capung sama-sama makhluk hidup kecil yang sering terbang bebas dalam satu wilayah atau pada wilayah yang lebih luas. Mereka tidak akan saling mengganggu karena kebiasaan mereka yang sangat bertolak belakang. Lebah akan mencari makanan berupa nektar tanpa berkompetisi dengan capung. Dan apabila lebah membuat rumah pada suatu tempat, dia juga tidak akan mengganggu capung. Jadi netral keduanya antara lebah dan capung, tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan bagi keduanya. Oke, nomor 14. Hubungan antara makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan pula.
Apa itu simbiosisnya? A. Netralisme, B. Mutualisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Jawaban yang paling tepat adalah jelas D. Amensalisme, karena kita udah bahas di awal tadi ya sebetulnya. Nah, jadi amensalisme ini yang satunya dirugikan, satunya tidak untung, tidak rugi. Kebalikan dari komensalisme. Oke, nomor 15. Hubungan antara gulma dan tanaman produksi membentuk simbiosis. A. Kompetisi, B. Mutualisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Apa kira-kira jawabannya? Gulma dan tanaman produksi, kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah amensalisme. Kenapa? Karena dalam hal ini tanaman produksi rugi karena gulma. Sedangkan dalam hal ini gulma tak dirugikan dan tak diuntungkan. Maka jawaban paling tepat adalah amensalisme, seperti itu. Makanya petani juga banyak kecewa kalau banyak gulmanya kan, sehingga tanaman produksinya terhambat. Nah, kita lihat pembahasannya. Beberapa gulma diketahui dapat mengeluarkan zat alelopati yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman produksi. Misalnya alang-alang diketahui merupakan gulma yang paling kuat mengeluarkan zat racun ini. Wajar tentu jika kita menemukan pertumbuhan mereka begitu cepat dan membuat tanaman produksi di sekitarnya terhambat untuk tumbuh. Nah itu, ini merugikan tanaman produksi. Oke, jadi itu amensalisme nomor 15. Lanjut nomor 16. Hubungan antara kumbang dan lebah membentuk simbiosis. A. Kompetisi, B. Netralisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Jawaban yang paling tepat adalah B. Netralisme. Jadi kumbang dan lebah ini sama-sama tidak untung dan tidak rugi jika dalam ada satu lingkungan ekosistem tertentu ya. Nah, kumbang merupakan makhluk kecil yang sering menempel pada daun suatu tanaman. Kumbang akan mencari makanan dengan cara menumpang di daun tumbuhan. Adapun lebah yang akan mencari makanan berupa nektar dari bunga pada tumbuhan yang sama. Meskipun kumbang dan lebah berada dalam satu tanaman, namun mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Kedua hewan ini sibuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Nah, jadi dia sendiri-sendiri itu, kumbang sendiri, lebah sendiri. Jadi tak ada kerugian dan keuntungan ketika mereka bersama-sama dalam satu tumbuhan yang sama misalnya. Lanjut soal nomor 17. Hubungan antara pohon pinus dan tumbuhan di sekitarnya membentuk simbiosis. A. Kompetisi, B. Netralisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Kita lihat jawabannya, amensalisme. Nah, pohon pinus dan tumbuhan ini sama seperti kasus di alang-alang dan tanaman produksi tadi. Di pohon, nah kita lihat pembahasannya aja ya langsung. Jadi pinus ini juga mengeluarkan zat alelopati yang membuat tumbuhan-tumbuhan lain jadi terhambat untuk berkembang. Inilah yang menyebabkan mengapa kita akan sulit menemukan tumbuhan lain yang dapat hidup di sekitar area pertumbuhan pinus. Hampir sama dengan alang-alang dan tanaman produksi tadi kasusnya. Oke, kita lihat nomor 18. Hubungan antara kambing dan ayam ketika berada dalam satu lingkungan yang sama membentuk simbiosis. A. Kompetisi, B. Netralisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Jawaban yang paling tepat adalah netralisme. Kita lihat pembahasannya. Nah, kambing merupakan hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan yang memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka ketika berada dalam satu kawasan tertentu. Kedua makhluk hidup ini tidak saling bersaing dalam mencari makanan ataupun berebut wilayah. Mereka justru akan berbaur satu sama lain. Selain itu, faktor terpenting yang dimiliki kambing dan ayam adalah hidup damai dan tidak ada kompetisi ataupun predasi di antara mereka. Jelas ya, kalau kita lihat kambing dan ayam tak pernah kelahi mereka. Tak pernah ya berbaur aja satu sama lain di satu lingkungan tertentu seperti itu. Oke, nomor 19. Hubungan antara pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya membentuk simbiosis. A. Kompetisi, B. Netralisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Jawaban yang paling tepat adalah amensalisme. Nah, amensalisme ini berarti yang satu untung dan yang satu dirugikan, yang satu tak diuntungkan dan tak juga dirugikan. Kita lihat pembahasannya. Pohon walnut adalah tanaman subtropis yang menghasilkan kacang walnut.
salah satu kacang paling mahal di dunia. Tanaman ini menghasilkan zat alelopati dan menyebarkan ke ekosistem padang rumput dan sekitar tempat tumbuhnya. Hal ini membuat tumbuhan-tumbuhan lain tidak bisa hidup dan berkembang di sekitar tanaman ini. Ya, jadi sama dengan kasusnya siapa tadi? Gulma dan tanaman produksi. Kemudian ada satu lagi tadi. Nah, pohon walnut seperti itu, dia membuat tumbuhan di sekitarnya tak berkembang begitu baik. Oke, jadi amensalisme. Lanjut nomor 20. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana keduanya saling berkompetisi untuk mendapatkan kebutuhannya disebut A. Kompetisi, B. Netralisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Ini jelas dari kata kuncinya di soal juga sudah ketebak ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah A. Kompetisi. Oke, lanjut nomor 21. Terdapat dua jenis simbiosis kompetisi, yaitu kompetisi spesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik dan kompetisi spesifik. C. Kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. D. Kompetisi personal dan kompetisi interpersonal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik maksudnya. Kita lihat pembahasannya. Jadi ada dua memang. Jadi kompetisi kalau intraspesifik itu dua spesies yang berbeda. Kalau interspesifik itu spesies yang sama seperti itu. Oke, jelas ya. Nomor 22. Hubungan antara harimau dengan singa yang berada dalam satu ekosistem akan membentuk simbiosis. A. Amensalisme, B. Mutualisme, C. Kompetisi, D. Netralisme. Jawaban yang paling tepat adalah kompetisi, jelas ya. Singa dan harimau. Nah, ya pokoknya secara singkat bahwa simbiosis antara harimau dengan singa yaitu kompetisi, karena ini berkenaan dengan makanan mereka ya. Seperti contohnya di negara Eropa atau Afrika, banyak harimau dan singa yang berkeliaran dalam satu ekosistem yang sama. Nah, pada interaksi ini mereka akan berkelompok untuk mendapatkan makanannya. Jadi jika ada seekor rusa yang masuk dalam wilayah perburuan harimau dan singa, mereka akan beradu cepat untuk mendapatkan rusa tersebut dengan kelompok mereka. Nah, hal ini dikarenakan dalam wilayah tersebut biasanya sangat jarang mangsa mereka yang menampakkan diri, sehingga muncullah kompetisi antara harimau dan singa. Selain berkompetisi memperebutkan makanan, mereka juga berkompetisi dalam wilayah kekuasaannya. Hukum alam menyatakan yang kuat adalah raja, itulah yang menjadi dasar atas perebutan wilayah kekuasaan. Nah, jadi jelas kalau harimau dengan singa, jadi dia kompetisinya tentang makanan dan wilayah kekuasaan. Itu. Oke, lanjut soal terakhir ya di video kali ini. Jadi nomor 23, hubungan kambing dan kerbau dalam satu wilayah yang sama akan membentuk simbiosis. Jelas kalau kambing dan kerbau pasti kompetisi karena dia punya makanan yang sama dalam satu wilayah. Kita lihat pembahasannya. Apabila kambing dan kerbau berada dalam satu wilayah yang luas, dalam kondisi demikian, pada mulanya mereka akan bebas memakan rumput yang ada di sekitar mereka. Akan tetapi apabila rumput tersebut sudah mulai sulit tumbuh dan menyisakan sedikit saja, maka mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Oke. Jadi jawabannya adalah kompetisi, jelas. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan SKB, khususnya program studi PGSD. Semoga soal ini dapat membantu latihan teman-teman berkaitan dengan materi simbiosis kompetisi profesional IPA. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.